Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dengan yang kita niatkan. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap amalan, kegiatan, atau tindakan, baik itu yang mubah, sunnah maupun wajib, sudah seharusnya kita selalu berniat dan selalu terus berusaha menjaga niat tersebut hanya dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang untuk inilah kita semua diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Semoga dengan wasilah mempelajari beberapa ilmu berikut kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat selalu menjaga niat kita. InsyaAllah, amin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala amal tergantung niatnya, dan bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tergantung kepada sesuatu yang ia hijrah padanya. Dalam hadis lainnya disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu pasukan hendak menyerang Ka'bah. Tatkala mereka berada di Baida atau tanah yang lapang, mereka dibenamkan seluruhnya ke dalam perut bumi, dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka. Dia Aisyah kemudian berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal hingga paling akhir dari mereka, padahal di dalamnya ada orang-orang pasar, orang awam yang tidak ada sangkut pautnya, dan ada yang bukan dari mereka. Beliau menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran suratul Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.
Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, bagaimana menurut engkau jika ada seorang yang berperang untuk mengharapkan pahala dan sekaligus ingin disebut namanya sebagai pahlawan, apa yang ia dapatkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak mendapatkan apa-apa. Lelaki tadi mengulangi pertanyaannya hingga 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas mengharapkan wajahnya. Dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beramal di antara mereka dengan amalan akhirat, tapi tujuannya untuk dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Ikhlas menjadi penyebab terhindarnya dari dosa dan maksiat. Quran Surah Yusuf ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang mukhlisin. Ikhlas menghalangi kekuasaan syaitan terhadap manusia. Quran Surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Ikhlas menghalangi masuk neraka. Imam Ahmad berkata dalam Al-Musnad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang disembah dengan sebenarnya selain Allah secara ikhlas atau yakin dari hatinya, niscaya ia tidak akan masuk neraka, atau maksudnya masuk surga. Ia berkata dia masuk surga dan tidak disentuh neraka. Yusuf bin Al-Hasan Ar-Razi rahimahullah berkata, sesuatu yang paling mulia di dunia adalah ikhlas, dan betapa aku telah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan ria dari hatiku, tapi seolah-olah tumbuh di hatiku dengan warna yang lain. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melawan ria dalam hati adalah dengan selalu meyakini la haula wala quwwata illa billah. La haula, tiada daya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa billah, kecuali karena Allah. Imam An-Nawawi berkata, kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat yang penuh kepatuhan dan kepasrahan diri kepada Allah. Dan sungguh seorang hamba tidak memiliki urusannya sedikit pun. Ia tidak memiliki daya untuk menolak keburukan dan tidak memiliki kekuatan untuk menarik kebaikan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat kita beramal apapun, apakah itu sholat, mengaji, bersedekah, dan lainnya, mari kita selalu yakini dalam hati bahwa kita dapat melakukannya atas pertolongan Allah
Semoga dengan demikian yang tumbuh dalam hati kita bukan ria, tetapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton channel Hamid Khuluq. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min